Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum banjir bandang melanda, hiduplah seorang utusan Allah, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Tugas suci yang dititahkan kepadanya untuk membawa kesadaran kepada mereka yang telah terjebak di dalam kegelapan. Nabi Nuh yang dihadapkan pada generasi yang keras hati dan tenggelam kepada kesesatan. Raja Duramsyu, seorang tiran yang berasal dari garis keturunan yang penuh dengan kekejaman dan sang penentang terhadap kebenaran, menguasai benua dengan keadilan yang hilang dan kesesatan yang merajalela. Pada ketika itu, dengan penuh keberanian, Nabi Nuh berdiri sebagai pembawa pesan kebenaran, mengajak umat manusia untuk kembali kepada jalan Allah, untuk menyembah Allah dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan mungkar yang telah meracuni kehidupan mereka. Namun, seruan itu sering ditolak mentah-mentah oleh mereka dengan dipenuhi kebencian, bahkan terkadang disambut kekerasan secara fisik yang sangat kejam. Di tengah situasi yang penuh keputusasaan, Nabi Nuh tetap teguh dan yakin karena ia telah dipandu dengan firman dan wahyu ilahi Rabbi yang membimbingnya melalui gelombang ketidakadilan yang mengancam untuk merenggut keimanan manusia di seluruh penjuru dunia. Namun, di tengah gelapnya kesesatan, seorang nabi berdiri tegar membawa pesan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dengan pandangan penuh kasih dan hati yang penuh keberanian melangkah melintasi padang pasir kehidupan, mencari cahaya di tengah gelap yang meliputi dunia. Setiap langkah diiringi oleh doa dan harapan, mencari hati yang terbuka untuk menerima cahaya kebenaran. Suatu hari, di pasar yang ramai, Nabi Nuh berdiri di tengah-tengah kerumunan. Dengan suara lembut dan tegas dia berkata, "Wahai kaumku, perhatikanlah langit yang luas dan bumi yang menjadi tempat tinggal kita semuanya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Lalu mengapa kalian memalingkan diri kalian daripada kebenaran dan menyembah berhala-berhala yang tak berdaya?" Seorang pemuda dengan wajah yang memerah oleh kemarahan berdiri, "Hai Nuh, mengapa kau mengganggu kehidupan kami dengan kata-katamu? Kau hanya membuat kami bingung dan kehilangan arah." Nabi Nuh pun berkata, "Wahai anakku, aku datang membawa petunjuk agar kalian dapat kehidupan, kebahagiaan sejati dan keberkahan." Raja Duramsyu yang juga hadir di sana dengan sinis dan berkata, "Nuh, berhentilah berbohong. Kau pasti hanya ingin menciptakan kekacauan dan menguasai kita semua." Dengan sabar Nabi Nuh menjawab, "Tidak Duramsyu, aku tidak menginginkan apa-apa daripada kalian selain agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kepada kalian kebahagiaan dunia dan akhirat." Raja Duramsyu pun menertawakan Nabi Nuh. "Kami tidak membutuhkan Tuhanmu. Kami sudah memiliki dewa-dewa kami yang memberkahi kami di setiap harinya. Jika bukan hari ini adalah hari raya, maka aku akan membunuhmu dengan cara yang sangat keji." Kemudian seorang wanita tua mendekat dengan keriput di wajahnya yang menandakan pengalaman yang sangat panjang. Dengan suara gemetar ia berkata, "Nuh, aku telah mendengar suaramu dan aku merasa kebenaran di dalamnya, tetapi aku takut. Aku takut kehilangan tempatku di masyarakat dan keluargaku." Nabi Nuh pun menggenggam tangan wanita tua itu dan berkata, "Wahai ibu, kebenaran terkadang mengharuskan pengorbanan. Tetapi ingatlah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman dan pasrah kepadanya." Dengan berbagai cara, dialog dan perdebatan terus terjadi di sana.
Nabi Nuh tak pernah lelah untuk berdakwah, walaupun dihadapkan dengan berbagai penolakan, ejekan, bahkan kekerasan secara fisik. Hari-hari Nabi Nuh merupakan perjuangan dan pertempuran antara cahaya iman dan kegelapan, antara kebenaran dan kesesatan. Nabi Nuh tetap dengan hati yang kokoh dan teguh dan penuh harapan serta keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 400 tahun berlalu, perjuangan Nabi Nuh mengikis kesabaran dan merobek harapan. Namun mata Nabi Nuh tetap terpaku kepada cahaya surga, mencari petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya yang penuh keangkuhan dan kesombongan tetap mempertahankan hati mereka yang keras, melemparkan batu-batu dan kata-kata kasar kepada sang Nabi beserta pengikutnya. Suatu hari yang terik dan panas, Nabi Nuh berdiri di sebuah bukit dan memanggil, "Wahai kaumku, hentikanlah perlawanan terhadap kehendak Tuhan dan hentikanlah perbuatan-perbuatan buruk yang merusak ini. Allah masih membukakan pintu taubat terhadapmu, maka kembalilah kepadanya." Seorang pemimpin Raja Tagradus, anak dari Raja Tuba yang baru muncul dari kerumunan dengan amarah yang menyala-nyala. "Nuh, kau hanya mengulangi kata-kata hampa. Lihatlah di sekelilingmu, mana bukti azab dan ancaman yang kau bicarakan?" Nabi Nuh dengan bijaksana memandang Tagradus. "Wahai Tagradus, azab tidak selalu datang dalam bentuk yang dapat dilihat. Tidak melihat tanda-tanda bukan berarti tanda-tanda itu tidak ada." Ketegangan pun merayap melalui kerumunan orang-orang yang berkumpul di saat itu. Mereka itu membawa batu-batu dan tongkat yang siap untuk melempari Nabi Nuh pada saat itu. Dengan keberanian yang datang dari iman, Nabi Nuh menghadapi mereka. "Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, tapi ingatlah kehendak Allah tidak bisa dihindari." Batu-batu itu pun mulai menghujani tubuh Nabi Nuh. Namun dalam rasa sakit, Nabi Nuh menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba-Mu kesabaran dan kekuatan menghadapi ujian ini." Tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan pun berkumpul membawa angin yang menyejukkan. Rakyat pun merasa ketakutan. Mereka menatap langit dan berkata-kata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Nabi Nuh masih berdiri dengan tubuh yang terluka dan berdarah. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka jalan kebenaran. Berikanlah petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya jika Engkau memberikan mereka di dalam jalan kesesatan, mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu dan tidak akan melahirkan kecuali keturunan yang fasik dan kafir." Kemudian wahyu pun turun, "Wahai Nuh, mulai sekarang tidak ada lagi keturunan yang beriman yang akan menyambut dakwahmu itu." Seiring berjalannya waktu, azab yang tidak terlihat mulai menyebar. Wanita-wanita mulai mandul, kehamilan berujung keguguran, dan bumi menjadi tandus, tak mampu menghasilkan pertanian yang subur. Kehidupan pun menjadi sulit dan orang-orang mulai merasa putus asa. "Wahai Nuh, apa yang harus kami lakukan?" tanya seorang wanita muda dengan mata yang berkaca-kaca. "Kami ingin memiliki anak, tetapi Tuhan telah membuat kami mandul. Apakah ini semua karena kami menolakmu?" Nabi Nuh dengan empati menjawab, "Wahai anakku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, karena Dia Maha Pengampun. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras dari langit untukmu, memberikanmu harta dan keturunan, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungaimu akan kembali." Beberapa orang mulai kembali kepada Allah dan merendahkan dirinya di dalam doa dan memohon ampun. Namun atas kejadian itu, mereka masih banyak yang keras kepala dan tetap menolak untuk beriman dan terus hidup di dalam kesesatan serta menolak terhadap kebenaran. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh.
untuk membangun sebuah bahtera yang akan menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang beriman serta berpasang-pasangan daripada berbagai jenis hewan. Wahai Nuh, bangunlah bahtera ini di hadapan mereka. Jangan bicara lagi dengan orang-orang yang zalim itu, karena mereka akan tenggelam. Begitulah pesan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun mulai membangun bahtera bersama orang-orang yang beriman. Setiap paku yang dipasang, setiap kayu yang diletakkan, semua dilakukan dengan doa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman melihat hal ini malah mencomoh, menertawakan upaya gigih sang Nabi Nuh pada saat itu. "Hai Nuh," Tagradus mengejek, "apakah kau yakin bahtera ini cukup besar untuk menampung kesombongan-kesombonganmu dan Tuhan yang kau sembah itu?" Nabi Nuh tetap tenang menjawab dengan lembut, "Bahtera ini dibangun atas kehendak Allah, dan hanya mereka yang Allah pilih akan diselamatkan." Hari demi hari terus berlalu, tanda-tanda azab semakin nyata. Tanah menjadi pecah, mata air mengering, dan bau kematian mengisi udara. Namun bahtera itu terus tumbuh menjadi simbol harapan bagi mereka yang beriman pada saat itu. Hingga tibanya suatu hari, awan hitam menggulung di langit, angin bertiup kencang dan gemuruh menggema. Hujan turun pertama-tama dengan lembut, lalu semakin deras dan semakin deras. Dan sungai-sungai pun baru terbentuk, air terus bertambah. Orang-orang semakin panik, berusaha mencari tempat tinggal untuk berlindung. Inilah ujian kebenaran yang dijanjikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, teriak seorang wanita dengan ketakutan. Bahtera yang kuat berdiri tegak itu pintunya terbuka lebar-lebar bagi orang-orang yang beriman pada saat itu. "Cepatlah masuk dalam bahtera ini, tempat yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang beriman," seru Nabi Nuh pada saat itu. Nabi Nuh pun bersama orang-orang yang beriman dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam bahtera dengan pasangan dari setiap jenis hewan. Mereka membawa apa yang mereka bisa bawa, meninggalkan dunia yang tenggelam di dalam kehancuran dan kemusnahan. Orang-orang yang kufur pun berteriak meminta tolong. Saat air terus naik, "Nuh, selamatkan kami percaya dengan pesanmu." Namun pintu bahtera telah tertutup, dan hanya kehendak Allah lah yang bisa menentukan siapa yang akan diselamatkan. Bahtera itu pun terapung di atas air yang meluap, menjauh daripada kerusakan dan kesedihan, menuju dunia yang baru yang penuh dengan harapan dan kehidupan yang segar. Di dalam bahtera itu, Nabi Nuh dan pengikutnya berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menangis ditinggal orang-orang yang mereka cintai, tetapi mereka juga merasa lega karena diselamatkan dari azab yang mengerikan itu. Ya Allah, berikanlah kami berkah di dalam kehidupan yang baru. Bimbinglah kami untuk membangun dunia yang penuh dengan kebaikan dan iman kepadamu. Doa Nabi Nuh dengan mata yang berkaca-kaca, dengan hati yang penuh syukur. Di tengah samudera yang bergelora, bahtera Nabi Nuh pun berlayar membawa sisa-sisa kehidupan yang masih tersisa daripada kehancuran itu. Air yang meluap tak hanya merusak bangunan dan merenggut nyawa, tetapi juga membersihkan kezaliman, kekufuran, dan segala dosa-dosa yang meracuni dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.